Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikayatun Nikma, NIM 2101012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah metodologi penelitian yang mana dosen pengampunya yakni Direktur Teguh Setiawan Wibowo MM MSIM Farm APT, yang mana pada bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Apa itu populasi dan apa itu sampel? Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang populasi. Apa sih itu populasi? Nah, di sini ada beberapa pendapat tentang populasi. Yang pertama ada dari Sugiono. Nah, Sugiono ini mengutip dari Ridwan yang memberikan pengertian bahwa populasi adalah wilayah regeneralisasi yang terdiri objek atau suatu subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti yang sudah dipelajari, kemudian nanti ditarik kesimpulannya. Kemudian ada penelitian menurut Ridwan dan Dita Lestari itu mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Kemudian ada peneliti juga namanya Somantri. Ia menyebutkan bahwa populasi merupakan seluruh elemen atau unit penelitian sebagai yang memiliki karakteristik tertentu yang digunakan dalam penelitian. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, manusia misalnya, kemudian ada benda, bisa gejala, nilai tes, maupun peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu sebagai suatu penelitian. Kemudian populasi dalam penelitian dapat diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya nanti akan terduga atau bisa diduga. Unit analisis adalah unit atau satuan yang diteliti atau dianalisis. Nah, jadi populasi ini adalah sebagian besar atau sebuah wilayah yang nantinya akan diambil beberapa yang disebut dengan sampel. Nah, kemudian di sini ada sampel, ada beberapa peneliti mengutip. Yang pertama ada Sugiono. Sugiono ini dikutip dari Ridwan yang beliau mengartikan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari populasi. Kemudian Ari Kunto itu mengutip dari Ridwan juga mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi, sebagian atau bisa wakil populasi yang diteliti. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah sebagian data yang merupakan objek dari sebuah populasi yang diambil. Nah, kemudian di sini ada gambaran, ada populasi dan ada sampel. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa di situ ada beberapa lingkaran di dalam populasi. Nah, itulah yang menjadi perwakilan atau yang dinamakan dengan sampel untuk diambil oleh si peneliti. Misalkan, nah, di sini populasi dan sampel itu tidak selamanya manusia. Bisa jadi misalkan contohnya kita meneliti tentang kesehatan misalkan darah, pengambilan darah. Nah, jadi yang jadi populasinya yakni darah yang ada di dalam tubuh manusia. Sedangkan yang jadi sampelnya itu kan setetes, bukan setitik darah yang nantinya kita ambil untuk dicek seperti itu. Nah, itulah gambaran populasi dan sampel. Nah, kemudian ada teknik sampling. Teknik sampling itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada probability sampling, kemudian yang kedua ada yang non-probability sampling. Nah, yang pertama itu ada probability sampling. Probability sampling yakni merupakan populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi pengambilannya itu rata dari populasi. Ada 4 yang termasuk probability sampling. Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada proportional stratified random sampling, kemudian ada disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat ada cluster sampling. Sedangkan yang non probability sampling itu ada 6 teknik. Yang pertama ada
Dan yang kedua, di sini ada non-probability sampling. Non-probability sampling ini populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, ada 6 teknik untuk non-probability sampling. Yang pertama ada systematic sampling, kemudian yang kedua ada sampling kota, yang ketiga ada incidental sampling, kemudian ada purposive sampling, ada sampling jenuh, dan ada snowball sampling. Kita bahas satu-satu dari probability sampling. Yang pertama ada simple random sampling, yakni pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi. Lihat dari gambar di situ ada anggota populasi dan diambil secara acak, tidak memperhatikan apapun dari si populasi tersebut, lalu dijadikan sampel. Jadi di sini tanpa memerhatikan strata, tanpa memperhatikan homogenitas, yang penting ada di dalam populasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, di mana pengambilan sampel apabila populasi berserata namun kurang proporsional. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa populasinya itu berstrata tapi tidak homogen. Dan bisa dilihat pada gambar bahwa di situ ada keterangan ada Hispanic woman, ada black woman yang berkulit hitam, dan ada wanita yang berkulit putih. Nah, di situ kan tidak populasinya berstrata namun tidak proporsional, jumlahnya tidak sama. Jadi kita ambil beberapa perwakilan dari populasi tersebut, bisa dilihat di bawahnya di sampel itu mengambil beberapa, seperti Hispanic woman itu mengambil 4 atau berapa, dan black woman mengambil sebagian, dan white woman itu bisa diambil sebagian, tapi tetap secara proporsional. Kemudian yang terakhir itu ada cluster sampling. Cluster sampling ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel bila objeknya itu yang diteliti sangat luas, seperti misalkan yang menjadi populasi itu banyak, seperti misalkan negara Indonesia ini penduduknya berapa, atau yang menjadi mahasiswa se-Indonesia ini berapa, itu kan luas. Jadi ada tahapan atau cluster sampling namanya. Nah, di situ bisa kita lihat di tahap pertama itu diambil beberapa sampel daerah, misalkan itu ada provinsi atau warga Indonesia. Pada tahap pertama itu kita mengambil sampel daerahnya, jadi di daerah dulu. Kemudian pada tahap kedua itu baru kita mengambil sampel individu atau beberapa orang yang memang mewakili, misalkan mahasiswa dari kampus A, itu kita ambil satu atau lebih dari kampus B itu beberapa orang, seperti itu. Selanjutnya ada non-probability sampling. Nah, di sini yang pertama ada systematic sampling. Systematic sampling yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Nah, di situ pada gambar pada orang pertama itu dipilih, yang ada lingkaran di bawahnya itu yang dipilih. Nah, di situ kan ada jeda 2 orang. Nah, di situ ada nomor 1, 2, 3, 4. Nah, tiap jeda 2 orang itu dipilih menjadi sampel, dan seterusnya. Jadi diambil sesuai nomor urut yang peneliti gunakan atau yang sudah peneliti tentukan. Kemudian yang kedua ada sampling kuota. Sampling kuota ini digunakan untuk mengumpulkan sampel yang populasinya memiliki karakteristik tertentu, tetapi biasanya peneliti ini menginginkan kuota, atau peneliti ini menentukan saya mau mengambil 50 yang akan dijadikan sampel. Nah, jadi
kita harus mendapatkan sampel sebanyak 50 dari populasi tadi. Jika belum memenuhi 50, artinya itu belum selesai. Jadi harus terpenuhi 50 kuota, atau bisa juga dengan cara menyuruh 5 orang, nanti 5 orang itu mencari 10 10 10 hingga juga mendapatkan 50. Dan jika kuota terpenuhi, maka itu terselesaikan. Incidental sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, atau siapa saja yang bertemu dengan si peneliti tadi, maka dia yang akan dijadikan sampel. Nah, kemudian yang keempat ada purposive sampling. Purposive sampling ini teknik pengumpulan sampel yang dengan pertimbangan tertentu atau memiliki tujuan tertentu. Bisa dilihat dari gambar. Di situ ada gambar populasi, dan di situ misalkan kita akan meneliti sebuah kesehatan. Nah, misalkan di situ kita mencari ada sebuah instansi rumah sakit. Misalkan kita mencari beberapa orang yang ahli dalam bidang farmasi. Nanti akan ditanya pada apoteker gitu misalkan. Nah, jadi dalam populasi tersebut kita mengambil beberapa apoteker untuk dijadikan sampel. Jadi itu memiliki tujuan tertentu atau pertimbangan tertentu. Nah, kemudian yang kelima itu ada sampling jenuh. Sampling jenuh ini teknik pengambilan sampel yang semua anggota populasinya ini digunakan sebagai sampel, karena populasi ini relatif kecil, tidak memiliki banyak populasi. Jadi itulah juga yang digunakan sebagai sampel. Kemudian yang kelima itu ada teknik pengumpulan sampel yang dinamakan snowball sampling. Nah, dinamakan snowball karena seperti bola salju. Jika kita membuat bola dan lalu kita mengguncangkan, itu akan lebih besar. Nah, sama seperti gambar tersebut. Nah, pada gambar itu bisa dilihat pertama ada satu orang, misalnya itu peneliti. Nah, peneliti ini memilih dua orang, dan dua orang ini nantinya yang akan membawa atau memilih beberapa karakteristik dari populasi tersebut untuk dijadikan sampling.